Baik, Romo dan Ibu Bapak semua yang saya kasihi dan hormati, sesuai dengan acara yang mana hari ini kita akan mendapatkan pesan-pesan pastoral dari Romo Sabas Gus Nugroho, Romo Kepala Paroki kita. Jadi sesuai agenda, harusnya acara ini memang nantinya akan 1 jam durasinya. Kita mulai jam 19 sampai 20.00 WIB ya. Nah, mari sebelum kita mulai, nanti sambil terus menunggu teman-teman untuk selalu bergabung di channelnya Sayuka ini, melewati Zoom Sayuka ini. Mari kita mulai dulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu bahwa sedianya kami boleh dalam kesempatan kali ini untuk menyumber kembali kepadamu melalui perantaraan Romo Kepala kami, Romo Sabas Gus Nugroho. Pesan-pesan pastoral yang hendak beliau sampaikan di dalam rangkaian pembukaan HUT paroki kami. Kami ingin untuk lebih menghayati pelindung paroki kami, yaitu hamba-Mu Yusuf yang telah Engkau pilih untuk menjaga, melindungi sang kehidupan, yaitu putra-Mu sendiri. Bantulah kami, terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk bisa memahami, sekaligus juga pada akhirnya mampu menginternalisasikannya di dalam diri kami, sehingga sungguh-sungguh menjadi implementasi hidup bagi kami, selama berpastoral, selama dalam menjalani hidup keseharian kami, bahkan di tengah-tengah paroki, masyarakat, lingkungan, maupun keluarga kami. Ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami haturkan kehadirat-Mu, dan semoga Engkaulah sendiri yang akan menyempurnakannya sampai dengan acara ini berakhir. Semua ini kami haturkan kehadirat-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang, sekarang, selalu, dan dan sepanjang segala abad. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Sabas, Ibu Bapak semua yang telah hadir dalam kesempatan kali ini, izinkan supaya nanti bisa efektif, bisa efisien. Kami tidak mengarah kepada kuantitas, tetapi kami akan lebih fokus di dalam rangkaian acara HUT ini untuk lebih kepada kualitas. Jadi nantinya tentunya Romo akan lebih mendalam dibandingkan mungkin kalau kesempatan homili Romo mungkin nggak sampai 15 menit ya Romo ya. Ya. Kali ini Romo akan panjang lebar 40-45 menit sehingga ada sesi sisanya untuk Ibu Bapak juga dalam berinteraksi bersama dengan Romo kita. Silahkan kita menyumber dari pesan pastoral yang akan beliau sampaikan. Susunan acaranya nantinya akan sampai pada pesan pastoral Romo sendiri sebagai yang inti, itu sekitar 40 sampai 45 menit. Nanti ada sesi tanya jawab dari Ibu Bapak, monggo ditanyakan semuanya. Apakah yang terkait dengan pribadi ataupun kehidupan selama berparoki, berlingkungan, bermasyarakat, bahkan dalam keluarga, monggo. Itu bebas saja mengalir. Kalaupun ada informasi-informasi tambah bersama. Dan nanti ini juga harapannya latar belakangnya adalah ini sebagai rangkaian juga dari para romo kita berikutnya seperti Romo Siga, kemudian Romo Praste dan Romo Eman yang akan lebih mendekat kepada Ibu Bapak. Nah, itulah yang kemudian rangkuman awalnya, istilahnya summary, eksekutif summary-nya ada di sini, ada di poinnya Romo Sabas. Mengaten,
Ibu Bapak, Romo, J. Monggo Romo, Sabas, waktu dan tempat kami persilahkan sessionnya. Matur nuwun, berkah dalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga selamat datang Romo Siga. Romo Oh, Siga sudah bergabung. Nah, ini bergabung. Oh, saya punya pasukan cadangan ini. Nanti yang akan membantu Iya, untuk matur nuwun Romo. ya nanti akan membantu untuk bersama-sama eh, dalam pendalaman arah pastoral dan juga semangat atau spiritualitas pastoral paroki kita. Dalam kesempatan ini yang akan saya sampaikan sebenarnya bukan ke persoalan praktis pastoral, tetapi lebih pada ke masalah pendalaman spiritualitas Santo Yusuf yang akan diaplikasikan atau setidaknya menjadi bekal untuk diaplikasikan di dalam hidup berlingkungan. Karena kita tahu bahwa arah dasar Kuspan Surabaya pada tahun ini itu prioritas programnya adalah hidup berlingkungan. Maka dari itu tema besar yang saya sampaikan dalam pertemuan kita malam hari ini adalah menghayati spiritualitas Santo Yusuf untuk mewujudkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dalam hidup berlingkungan. Jadi titik tekannya adalah lingkungan. Dalam lingkungan itu sebagai hal ideal itu sebagai pewujudan dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kita tahu bahwa lingkungan itu merupakan semacam basis dasar dari administrasi gereja atau pelayanan gereja parokial, itu dasarnya itu di lingkungan. Jadi maka di lingkungan ada namanya fungsionaris lingkungan. Nah, yang sekarang jadi persoalan dan jadi pertanyaan bagi kita adalah sejauh mana lingkungan itu bisa mewujudkan sebagai sebuah persekutuan umat beriman atau gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kita mencoba untuk melihat satu persatu empat pilar gereja itu, yaitu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Satu, artinya bahwa kita ini merupakan satu kesatuan, terutama disebut sebagai sebuah komunio atau persekutuan umat beriman yang berbasis lingkungan. Jadi di dalam lingkungan itu memiliki mandatoris atau tugas bagaimana para fungsionaris lingkungan itu untuk membuat sebuah persekutuan di tingkat lingkungan, umat beriman di tingkat lingkungan. Sehingga satu sama lain merupakan satu kesatuan, satu keluarga, satu tubuh. Dan yang jadi tantangan dalam mewujudkan satu ini adalah tentu keberagaman atau mungkin juga situasi-situasi yang mewarnai dinamika bersama dalam lingkungan yang mengarah kepada disparitas ya, atau keterpisahan satu sama lain. Maka tantangan bagi kita semua adalah bagaimana kita bersama-sama untuk mewujudkan sebuah lingkungan itu sebagai satu kesatuan umat beriman yang benar-benar memiliki cita rasa sebagai persekutuan murid-murid Kristus. Lalu yang kedua adalah kudus. Lingkungan saya analogikan atau saya gambarkan itu sebagai sebuah komunitas penyembuh, yaitu komunitas yang membawa orang pada sebuah proses menuju ke kesehatan. Dan di sini lebih kesehatannya adalah kesehatan spiritual atau kesehatan rohani. Maka dalam lingkungan itu terjadi bagaimana dinamika bersama untuk menuju kekudusan.
Jadi tidak menampik realitas bahwa kita ini tidak sempurna dan kita membutuhkan proses untuk menuju kekudusan. Jadi untuk menunggu menjadi orang kudus dalam hidup berlingkungan atau dalam komunitas lingkungan itu tidak harus menunggu sempurna. Kadangkala kan kita tergoda untuk aku nggak mau terlibat karena aku belum mampu, aku tidak memiliki keterampilan, nanti saya tidak bisa bekerja. Nah, justru ini tantangan bagi kita. Bagaimana dalam keterbatasan kita bersama-sama berdinamika untuk menuju ke hal yang lebih baik. Dalam hal ini saya katakan sebagai proses atau jalan kekudusan. Bagi para fungsionaris lingkungan tentu hal ini juga dapat kita maknai bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebagai media atau sarana kita menuju kekudusan. Jadi di dalam lingkungan justru hal ini sangat mungkin terjadi untuk mewujudkan diri gereja sebagai yang kudus. Dan gereja itu adalah kita per pribadi yang hidup terikat dalam sebuah persekutuan di tingkat lingkungan. Jadi inilah yang kita cari, yaitu proses atau dinamika menuju gereja yang kudus di dalam lingkungan. Kemudian yang selanjutnya Katolik ya. Katolik itu dikutip dari kalau nggak salah bahasa Yunani kuno ya, itu dari kata katolon yang artinya itu menjangkau seluruh atau kalau dalam ungkapan sederhana itu Katolik artinya apa? Universal ya. Universal itu menyangkut semua. Jadi dalam lingkungan ini, bagaimana juga tantangan bagi kita adalah untuk bisa menjangkau layanan-layanan pastoral ke tingkat-tingkat yang paling bawah. Seringkali ada semacam bahasa saya adalah tantangan ya toh. Itu ada umat yang mengatakan kok saya nggak tahu informasi, ya. Kok saya nggak ngerti kalau ada kegiatan ini ya. Artinya bahwa di sini catatan kita adalah dimungkinkan informasi itu belum menjangkau seluruh umat di tingkat lingkungan paling bawah. Atau dimungkinkan juga sebenarnya di satu sisi bahwa mereka yang tanda kutip ada ya oknum lah yang tidak mau dijangkau ya. Tidak mau dijangkau, kita sudah bersusah payah untuk menjangkau mereka, kita sudah meluangkan waktu berkorban, tetapi kadang-kala juga ada tantangan bagi kita adalah ternyata mereka nggak mau dijangkau, tetapi lebih mau dijangkau oleh yang lain. Ini hal yang menarik bagi kita sebagai persekutuan dalam tingkat lingkungan yang ingin mewujudkan gereja yang Katolik, yang bisa menjangkau, bisa dihidupi oleh seluruh umat beriman di dalam tingkat lingkungan. Lalu di sini juga bagaimana bahwa teman-teman fungsionaris lingkungan menjadi garda depan untuk bisa melakukan penjangkauan seluruh umat dalam dinamika mereka. Saya sangat mengapresiasi bagi para pengurus lingkungan ya, yang tugasnya itu 24 jam on call ya, on call lah dari teman-teman pengurus lingkungan. Kalau ada sesuatu mesti yang ditabrak kan pengurus lingkungan, bukan pastor parokinya dulu, ya. Pasti pengurus lingkungannya dulu. Nah ini saya sangat mengapresiasi atas proses Anda, dinamika Anda yang tetap setia menjadi fungsionaris lingkungan. Bagaimana kita mewujudkan gereja sebagai yang Katolik, benar-benar Katolik yang menjangkau seluruh umat beriman di sana. Lalu yang selanjutnya adalah yang apostolik, bahwa pada dasarnya dulu gereja itu terbentuk ya seperti kehidupan kita itu pada saat ini, yaitu komunitas-komunitas kecil yang dulu tersebar di berbagai wilayah atau daerah. Nah, seperti kita ya, yang komunitas kecil itu levelnya adalah level lingkungan.
Mungkin pada waktu itu belum ada sistem penataan organisasi ya. Petrus sebagai ketua para rasul, kemudian tentu dengan segala tantangan dinamikanya, saya yakin bahwa tidak melakukan tindakan-tindakan administratif seperti yang mungkin pola gereja yang kita lakukan seperti saat ini. Yang penting adalah membentuk, menghidupi komunitas-komunitas di tingkat-tingkat kecil. Kalau kita melihat atau kita mencermati kisah para rasul bahwa sering didapati misalnya kisah Paulus itu bagaimana Paulus itu berkunjung ke berbagai tempat atau lokasi yang ada di daerah-daerah. Ada yang di Korintus, ada yang di Roma, ada yang di Efesus dan sebagainya. Pada waktu itu mungkin ya bahwa komunitas umat beriman masih sangat terbatas. Mungkin levelnya seperti kita ini, level-level lingkungan. Tetapi di satu sisi bahwa dari hal ini kita menimba, kita mengasuh spiritualitas atau semangat rohani dari para rasul. Lalu dalam hal ini juga bahwa di tingkat lingkungan itu terjadi penghayatan iman yang diwariskan dari para rasul. Sebenarnya paroki itu lebih bersifat administratif ya, toh. Lebih bersifat administratif, menjadi fasilitator, animator. Tetapi dalam hal menghidupi semangat iman yang diwariskan atau tradisi yang diwariskan dari para rasul itu terjadi di tingkat-tingkat lingkungan. Dan lingkungan menjadi garda depan untuk pewujudan nilai-nilai Katolik yang diwariskan dari tradisi para rasul. Itu yang menjadi titik tekan bagi kami, para romo ataupun fungsionaris pastoral DPP BGKP tentang bagaimana kita bersama-sama dalam lingkungan itu mewujudkan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Lalu, Bapak, Ibu, dan para romo sekalian, bahwa tentu saja untuk mewujudkan pilar gereja itu sebagai gereja yang satu, kudus, Katolik, apostolik itu memang tidak gampang atau tidak mudah. Maka dari itu saya mengibaratkan adalah seperti sebuah kendaraan, tentu kalau kita mau menuju ke sesuatu tempat, lalu kita sudah punya perangkat kendaraan itu, tetapi kita masih butuh bahan bakar yang akan digunakan menjadi sumber energi, menggerakkan roda-roda sehingga bisa kendaraan itu bisa berjalan. Maka dalam hal ini bahan bakar yang saya umpamakan itu adalah spiritualitas atau semangat yang dimiliki oleh Santo Yusuf. Sebagaimana sudah beberapa kali disinggung atau ditekankan, bahkan kita ingat waktu kita rekoleksi bersama dengan Romo Fusi, waktu itu para fungsionaris lingkungan, para fungsionaris DPP BGKP ya, itu tentang nilai-nilai yang ada dalam diri Santo Yusuf, atau boleh dikatakan sebagai nilai-nilai atau keutamaan dari Santo Yusuf. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa dalam nilai-nilai Santo Yusuf itu yang mana saya mengutip dari buku yang berjudul Patris Corde, ini saya kira seluruh umat sudah tidak asing dengan hal ini ya. Itu kita menemukan 7 keutamaan yang dimiliki oleh Santo Yusuf. Sekali lagi saya katakan bahwa keutamaan ini akhirnya akan coba kita hidupi, kita hayati, dan kita jadikan semacam bahan bakar untuk mewujudkan gereja yang satu, kudus, Katolik, apostolik di tingkat lingkungan. Lalu sekarang yang dimaksud dengan 7 keutamaan itu apa saja? Kalau kita gereja memiliki 7 sakramen, gitu. Masih ada yang hafal 7 sakramen?
Apa sampun kesupen? Ya, oke, kita memiliki 7 sakramen. Bapak Yusuf juga memiliki 7 keutamaan. Keutamaan yang menjadi roh pendorong atau spirit atau sumber semangat bagi kita, para perangkat pastoral atau seluruh umat di wilayah Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Yang pertama adalah Santo Yusuf sebagai seorang bapa yang dikasihi. Yang dimaksud dikasih ini yang pertama adalah memang dia dikasih oleh Allah. Karena apa? Karena peran dia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bapa legal dari Tuhan Yesus, yaitu dari Sang Mesias atau Juru Selamat. Dalam genealogi atau kisah keturunan ya, bahwa Yusuf ini yang kena sebagai keturunan dari Daud, yang ia bertunangan atau dia akhirnya menjadi suami dari Maria. Yang mana dalam hal ini Maria sudah mengandung dari Roh Kudus, yaitu mengandung Sang Juru Selamat. Maka dalam tata kehidupan sosial itu dibutuhkan semacam orang tua legal. Dalam hal ini Santo Yusuf mengambil bagian atau mengambil pilihan menjadi orang tua legal dari Sang Juru Selamat itu. Dan ini Allah sangat mengasihi dia. Lalu yang kedua adalah bukan dari Allah saja yang mengasihi dia, tetapi juga seluruh umat Kristiani. Kalau kita lihat banyak sekali gereja-gereja yang memakai nama pelindung dari Santo Yusuf. Banyak sekali. Di Keuskupan Surabaya ini ada banyak juga yang memakai pelindung Santo Yusuf. Atau mungkin juga lembaga-lembaga pendidikan di paroki kita juga memakai nama Santo Yusuf. Lalu juga nama-nama permandian itu juga banyak sekali orang yang menggunakan Santo Yusuf. Atau bahkan dalam semacam suruhan pastoral Bapak Suci itu juga menekankan bahwa Santo Yusuf adalah sebagai pelindung dari keluarga Kristiani. Artinya dalam hal ini bahwa umat Kristiani sangat mengasihi Bapak Yusuf. Karena perannya dia sebagai pengantara bagi kita orang-orang beriman ini kepada Sang Juru Selamat dan juga kepada Allah itu sendiri. Maka yang menjadi semacam tagline dari paroki kita atau kalau orang Jawa mengatakan Santiaji dari paroki kita adalah Ite et Joseph. Datanglah kepada Yusuf. Dan di situ kita menunjukkan bagaimana kita mengasihi Yusuf sebagai Bapa gereja kita. Lalu yang kedua adalah Santo Yusuf sebagai seorang bapa yang lembut dan penuh kasih. Bagaimana ditunjukkan dalam hal ini Santo Yusuf itu sebagai pria yang saleh dan begitu mengasihi keluarga Kudus Nazaret. Sehingga dalam keterbatasannya itu, Santo Yusuf itu benar-benar menghadirkan kasih Allah yang kelihatan terutama untuk keluarga Kudus Nazaret. Bapak, Ibu, dan Romo yang terkasih, semangat kelembutan dan penuh kasih ini hendaknya juga menjadi bagian kita, terutama kita sebagai para fungsionaris di tingkat-tingkat lingkungan ataupun paroki. Memang kadang-kala kita yang disebut sebagai kemurahan pastoral sebagai bentuk kelembutan dan kasih ini seringkali mengalami atau mengalami ketegangan antara tuntutan-tuntutan formal administratif gereja. Dan ini juga menjadi ketegangan saya kira dari para pengurus lingkungan. Semisal ya, ada umat yang meminta tanda tangan untuk kebutuhan penerimaan sakramen baptis misalnya di paroki yang bukan Karangpilang. Padahal kita tahu bahwa ketentuan pastoral bahwa sakramen inisiasi itu hendaknya dilakukan atau dilaksanakan di masing-masing paroki. Ya, mengingat bahwa sakramen inisiasi, sakramen dasar ini
menjadi dasar atau fondasi untuk hidup umat beriman dalam level paroki. Nah, seringkali saya menemukan dan juga ada ketegangan para fungsionaris lingkungan untuk menghadapi tantangan semacam ini. Yaitu di satu sisi kita juga bersifat lembut dan penuh kasih, di satu sisi juga bagaimana kita mencoba mentaati hukum administrasi dari paroki. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal ini mari coba kita berdiri sebagai seorang Bapak seperti Yusuf ya. Ya, kita lihat kasus per kasus dalam hal ini. Memang tidak bisa tanda kutip digebiah-uyah, tidak, tetapi kita lihat bagaimana kebutuhan atau kasus per kasus itu terjadi. Yang ketiga adalah Santo Yusuf sebagai seorang Bapak yang taat. Tentu dalam hal ini Santo Yusuf itu dia melakukan tanda kutip tindakan-tindakan. Yang pertama dia mengambil Maria sebagai istrinya, lalu yang selanjutnya adalah setelah melahirkan bagaimana Yusuf juga harus mengungsi ke Mesir. Dua hal ini dilakukan karena sebagai bentuk ketaatannya pada kehendak Tuhan melalui insight atau mimpi yang dia alami. Bagaimana malaikat datang dalam mimpi itu, lalu juga menyuruh tindakan-tindakan atau mengambil tindakan. Yang pertama untuk mengambil Bunda Maria sebagai istrinya, kemudian juga untuk mengungsi, menyelamatkan bayi juru selamat itu untuk pergi ke Mesir. Dia tidak menolak ketika tanda kutip ditantang untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih juga para romo, bahwa ini juga bagaimana kita sebagai orang Kristiani itu juga senantiasa memiliki tanda kutip sikap yang taat pada ajaran-ajaran iman tentunya, iman gereja kita. Ini juga tidak gampang. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa taat itu hal yang paling tidak mengenakkan, tidak menyenangkan taat itu. Tetapi di sini bagaimana kita mencoba untuk taat dengan nilai-nilai iman Kristiani, taat dengan ajaran-ajaran gereja, atau dimungkinkan taat dengan para pemangku kepentingan gereja. Lalu yang keempat itu Bapak Yusuf sebagai Bapak yang menerima. Kalau ungkapan kita orang Jawa yaitu nrimo ing pandum ya. Nrimo ing pandum. Bagaimana dia diminta untuk menjadi suami Maria, yo wis tak tompo. Bagaimana dia diminta untuk pergi mengungsi ke Mesir, yo wis tak tompo. Lalu bagaimana juga dia diminta untuk menjadi Bapak pengasuh dari Tuhan Yesus, itu juga dia dengan sukacita menerimanya. Lalu dalam hal yang menerima ini, ya bahwa perlu menjadi catatan, Bapak Yusuf bukanlah tipe orang yang suka berbantah, artinya menolak, melakukan negosiasi, atau mungkin juga melakukan tawar atau membuat isyarat tertentu untuk bisa melakukan atau menjalankan tugasnya sebagai Bapak keluarga Kudus Nazaret. Tidak, dia ya wis nrimo ing pandum, apa yang bisa dilakukan. Sendika dawuh ya, berkaitan dengan nilai ketaatan tadi yang di atas. Kemudian yang kelima adalah dia sebagai seorang Bapak yang berani dan kreatif. Tentu resiko menjadi suami Maria, yang mana diketahui bahwa Maria mengandung lebih dulu, itu risikonya memang tidak ringan. Bahwa akan ada pada waktu itu nuansa atau juga tuduhan bahwa mereka melakukan, maaf istilahnya, tindakan zina. Maka ketika diketahui bahwa ini tindakan zina, maka harus dihukum mati dengan cara dirajam, dilempari batu. Tetapi Yusuf tidak takut akan hal itu. Maka dia berani dan mengatakan, oke,
Maria menjadi istri saya. Lalu secara kreatif pula, bagaimana ia mendampingi keluarga Kudus Nazaret dalam menghadapi tantangan-tantangan kesulitan atau kesulitan dalam hal sosial. Waktu dia mengungsi ke Mesir, tentu saya kira Yosef ini sembunyi-sembunyi membawa kanak-kanak Yesus. Kalau ketahuan nanti kan bisa dibunuh karena setiap anak sulung itu yang lahir di seputaran waktu itu harus dibunuh. Maka bagaimana Yosef secara kreatif dan berani untuk mencari jalan-jalan atau cara-cara keluar dari tantangan itu. Di sini sangat terlihat sekali bagaimana Yosef itu sebagai seorang bapak yang juga selain kreatif, berani, juga solutif. Dia selalu menemukan cara-cara untuk mengatasi atau mencari solusi dalam tantangan kehidupannya. Apalagi pada zamannya itu, dia dikategorikan sebagai keluarga yang sangat miskin. Atau kalau dalam sekarang ini adalah keluarga yang layak mendapat bansos. Atau dalam hal istilah yang lebih jauh adalah dehuman, di bawah standar kelayakan hidup sebagai manusia. Tetapi Yosef bisa mengatasi tantangan itu secara berani dan kreatif. Yang keenam adalah sebagai seorang bapak yang pekerja. Orang Jawa selalu ada ungkapan yang kalau orang yang rajin kerja dikatakan sebagai orang yang utun ya. Pokoknya kerja tanpa memikirkan imbalan, tanpa memikirkan nanti bagaimana hasil kerjanya, enggak. Sepenting aku kerja makaryo. Yosef adalah tipe yang demikian sebagai seorang pekerja yang tekun. Lalu kalau dalam bahasa Jawa kita adalah sebagai seorang pekerja yang utun ya. Sepenting aku kerja. Lalu tujuannya untuk apa? Tentu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dari keluarga. Lalu di sini secara lebih jauh adalah sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam mengemban tugas dari Allah, yaitu menjadi pengasuh juru selamat. Maka mau tidak mau dia harus bekerja dan bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi dari keluarga Kudus Nazaret. Nah, di sini juga bahwa Santo Yosef mau menunjukkan apa yang ia lakukan itu sebagai bentuk partisipasi Allah yang terus menyempurnakan tata ciptaannya, yaitu dengan cara bekerja. Maka nanti kita di tanggal 1 Mei akan merayakan Santo Yusuf sebagai pekerja. Kita mau memaknai karya-karya kita, baik itu pekerjaan kita dalam profesi kita masing-masing, lini kita masing-masing, ataupun karya-karya pelayanan kita yang kita lakukan, sebagai bentuk partisipasi kita dalam penyempurnaan tata ciptaan Allah. Yang berkaitan dengan masalah profesi misalnya, kita menyumbangkan tenaga kita, pikiran kita untuk sebuah karya atau jasa yang akhirnya menghasilkan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Ini adalah juga sebagai bentuk penyempurnaan tata ciptaan, agar keluarga kita menjadi lebih baik, lebih sejahtera, anak-anak terjamin masa depannya. Ini adalah bentuk penyempurnaan tata ciptaan. Lalu sebagai fungsionaris, baik DPP, BGKP, tingkat paroki atau lingkungan, dan tentu juga tidak bisa dilepaskan dari kerangka ini. Kita sebagai rekan kerja Allah, lalu kita sebagai kaki tangan Tuhan untuk menyempurnakan tata ciptaan dengan ambil bagian menjadi fungsionaris tingkat paroki ataupun tingkat lingkungan. Maka semangat ini perlu kita pegang. Kita bekerja bersama Bapak Yosef, berarti juga bekerja bersama dengan Tuhan Allah itu sendiri. Yang ketujuh, ya, ini sakramen yang ketujuh atau nilai keutamaan yang ketujuh, yaitu Bapak Yosef seorang bapak dalam bayang-bayang. Yang dimaksud dalam hal ini adalah bayang-bayang yang bagaimana atau seperti apa. Yang pertama adalah
Bapak Yosef itu bekerja dalam tanda kutip bayang-bayang cinta kasih Allah. Jadi bayang-bayang itu seperti kalau kita melihat bayang-bayang kita di belakang cahaya itulah Yosef seperti itu. Dia adalah bayang-bayang kasih Allah yang mana dalam hal ini diwujud nyatakan dalam tindakan yang penuh kasih, yang lembut, yang memelihara, melindungi, kemudian juga kreatif. Itulah tindakan-tindakan Allah yang tercermin atau terwujud dalam diri Santo Yosef. Jadi Santo Yosef ini merupakan bayang-bayang dari Allah yang terus bekerja, Allah yang terus menyempurnakan tata ciptaannya. Apa yang dilakukan oleh Yosef itu adalah sebagai bentuk bayang-bayang Allah. Lalu Bapak Ibu, para Romo dan teman-teman sekalian, kita pun bisa menghayatinya demikian. Apa yang kita lakukan itu sebagai bentuk bayang-bayang Allah. Dalam hal ini mewujudkan kasih Allah di tengah-tengah lingkungan kehidupan kita. Karya pastoral, karya profesional yang kita lakukan, ini sebagai bentuk bayang-bayang Allah yang penuh perhatian kepada semua manusia. Bapak Ibu, Romo yang terkasih, itu poin-poin yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan rangkaian hari ulang tahun paroki kita. Yang pertama tadi adalah bagaimana dalam lingkungan itu kita bersama-sama untuk mewujudkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Lalu untuk menuju ke sana kita butuh sumber daya dari dalam, yaitu semangat atau spiritualitas dari Santo Yosef, yang mana kita temui spiritualitas atau nilai-nilai yang didapati Santo Yosef itu yang disebut sebagai keutamaan itu ada 7 nilai atau keutamaan dari Santo Yosef yang menjadi bahan bakar kita, semangat kita untuk mewujudkan gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik di tingkat lingkungan. Mengaten sedaya atur kula Yusuf Minten keleleken cendilo, cekap semanten atur kula, matur nuwun. Matur nuwun, Romo Sabas. Nggih, pas ini Romo, jadi sesuai dengan waktunya. Jadi Romo Sabas sudah menyampaikan dalam waktu 40 menit. Nggih, silakan Romo, ini apakah bisa dibuka sesi tanya jawab? Atau mungkin Romo Siga mau Oh menambahkan? ya, Ya, sekaligus menguatkan ya Romo ya. ya, Nggih. ya. Monggo Romo Siga. Romo Siga. Romo Siga, Baik, nggih, baru monggo. ini, iya, baru baru bisa kena. Ya, saya apa mengapresiasi ide gagasan dari Romo Sabas untuk mengangkat Santo Yusuf ini menjadi bahan untuk ulang tahun Paroki Santo Yusuf. Satu, sesuai dengan kehendak dari Bapak Uskup almarhum, yaitu persekutuan murid-murid Kristus. Kalau Santo Yusuf ini ditulis oleh Bapak Suci Fransiskus itu bertepatan kalau tidak keliru tahun 2021, situasinya adalah situasi seolah-olah orang berhenti bekerja, seolah-olah orang berada di rumah tanpa aktivitas. Dari figur Santo Yusuf sebenarnya mengungkapkan kehadiran Allah yang tidak pernah berhenti untuk bekerja, menyatukan, menyelamatkan jiwa-jiwa, dan merawat jiwa-jiwa. Memang Bapak Yusuf itu pribadi yang tersembunyi, itu yang menarik. Ya. Hidup dalam bayang-bayang Santo Yusuf, kalau Santo Yusuf hidup dalam bayang-bayang Allah.
Lalu kita hidup dalam bayang-bayang semangat Santo Yusuf. Tidak banyak bicara, tetapi banyak hal yang dilakukan. Semisal saya ambil satu contoh saja, ketaatannya ketika dia tidur pun didatangi oleh malaikat Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Di situ ia diperintah untuk menjaga, memelihara keluarganya. Nah, maka kalau untuk paroki ini, menjaga, memelihara paroki, romo, dan umat. Lalu kalau pengurus lingkungan itu ada berapa? Pengurus lingkungan kita bisa gerakkan itu berintegrasi atau sinkron dengan kehendak dari almarhum Bapak Uskup atau keuskupan. Gembala yang ada di lingkungan itu ketua lingkungan, dibantu oleh sekretaris, dibantu oleh bendahara. Semua bersekutu dengan paroki, dengan jalur ketaatan itu hierarki. Nah, di lingkungan itu juga ada hierarkinya, yaitu pengurus lingkungan. 3 ya, ketua, sekretaris, bendahara. Liturgi, lalu seksi katekesi, pewartaan. Seksi kematian, lalu seksi pengabdian masyarakat. Ini juga menjadi bahan bagi kami para romo dari kehadiran-kehadiran kemarin saya sampaikan mohon maaf tidak bisa hadir waktu pembuka di hari raya Santo Yosef Suami Maria itu pada hari Selasa kalau tidak keliru tanggal 19 ya saya tidak bisa hadir namun sebelumnya sudah rangkaian dibuka di hari Minggu ke 5 kalau tidak keliru. Itu sudah ada 2 rangkaian. Nah, sekarang rangkaian yang ketiga ini. Rangkaian yang ketiga. Nah, dari situ kita bisa belajar berapa jumlah umat, lalu berapa partisipasi umat, lalu bagaimana penekanan persekutuan di Paroki Santo Yusuf. Seperti yang disampaikan oleh Romo Sabas bahwa satu sisi orang Katolik hidup dari situasi budaya mana saja dipanggil oleh Tuhan mendapatkan rahmat dari Tuhan untuk memberikan dirinya. Nah, inilah figur kebapaan dari Santo Yosef. Semua itu bapak. Jadi ibu itu ya bapak. Kalau dia menjaga, merawat, ya, melindungi itu. Anak-anak itu akan menjadi bapak dengan rahmat sakramen itu baptisan, yaitu memimpin di situ. Semua berpartisipasi. Nah, Bapak Suci pada saat situasi pandemi atau corona itu semuanya kan seolah-olah diam. Tidak, aktivitas sangat tinggi. Dalam bayang-bayangan Bapak Yosef, semua orang berpartisipasi di dalam aktivitas melayani untuk apa? Untuk menguati keluarga. Nah, ini keluarga-keluarga di Santo Yosef itu berkali-kali saya sering dengar Romo Sabas sampaikan persoalan perkawinan. Bahkan di situ usahakan, jadi para Romo itu diminta untuk usahakan jangan mempersulit perkawinan. Apa yang bisa segera dilaksanakan. Jangan sampai ada terjadi persoalan ekonomi atau pelayanan administrasi. Nah, bagaimana sambutan pengurus, sambutan front office, sekretariat, lalu sambutan dari sekretaris Bapak Priyo bersama timnya Pak Rendra itu. Nah, pengurus juga demikian. Apa yang membuat dia kuat bertahan menjadi pengurus, bahkan berperiode-periode itu tidak lain karena cinta kasih Allah yang menggerakkan Bapak Yosef dan figur Bapak Yosef itu menginspirasi seluruh umat paroki, terlebih orang yang dipilih. Jadi semua dipanggil tetapi tidak semua dipilih oleh Romo paroki. Nah, ketika dipilih itu ketaatan. Maka saya Romo Prasti, Romo Eman itu nanti dalam
sarasean-sarasean, cangkruan sabda. Nanti saya akan membuat randonya. Saya datang berdoa rosario, itu menyambut umat, mendoakan umat yang datang. Lalu sesudah itu kita buka, lalu sarasean mulai presentasi tentang figur Bapak Yosef. Terus sesudah itu tanya jawab lebih pada bukan soal operasional teknis, tapi lebih bagaimana memotivasi umat supaya tolong bantu gembalamu, tolong bantu para romo. Terus karena Romo Sabas akan mempertanggungjawabkan iman itu, iman pelayanan itu kepada almarhum, kepada kuria, kepada keuskupan, dan para romo bertanggung jawab pada Romo Sabas. Nah, para ketua lingkungan itu bertanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Romo Sabas. Jadi kita hidup jangan hanya berdasar SK, tetapi berdasarkan sakramen. Tadi 7 sakramen dimiliki kekuatan orang Katolik, 7 keutamaan itu harus dimiliki oleh umat paroki Santo Yusuf. Ending sekarang. Endingnya, jika ini terwujud dengan nanti keliling sarasean, bahkan nanti ide saya nanti saya akan memperdalam lagi nanti dalam hal teknis di wilayah saya. Jadi saya berada di stasi Triorejo, di lingkungan-lingkungan, saya kuati lingkungan-lingkungannya. Sembari juga menguatkan soal bagaimana kita ini sebagai orang beriman harus peduli karena persoalan-persoalan manusiawi banyak. Jadi kalau kekuatan ilahi sudah dicurahkan, diberikan meskipun sedikit meletik begitu ya. Kobong, di wong Katolik itu duwani kobong ya. Kobong. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan dengan baik ya. Perhatikan dengan baik. Tadi tuh siang ada lindu, lalu sore ada lindu, begitu. Cobalah kontak Romo Sabas. Romo Sabas itu sudah gelisah kalau sudah ada apa namanya persoalan sosial kemasyarakatan. Jadi kalau ada jangan-jangan umatku bagaimana? Tidak hanya umatnya yang diperhatikan oleh Romo Sabas. Gerak cepat bahkan masyarakat juga ditangani, dilayani. Jadi pasukannya banyak, satu keuskupan itu malah Romo Sabas ini. Nah, apa yang membuat itu kuat? Ya hidup dalam bayang-bayang kasih Allah yang menginspirasi hidup dari Bapak Yosef, bahkan dia bangun tidur langsung jalan. Itu menarik ya. Bangun tidur jalan begitu. Bangun tidur jalan kerja kayak Mbah Surip itu ya. Mbah Surip kerja kerja. Itu saya senang ketika umat itu tekan neng gereja. Sing benakno dekor, sing masang iki. Dadi ana sing gegeran iku Romo seneng to. Seneng aku. Seneng karena apa? Karena berdinamika di situ. Iki kembangi gak ngene, kembangi ndek kono, ndek kene. Boleh bertengkar, berdebat, jangan satu, ya. Jangan gondok, jangan mutung, apalagi sembunyi. Orang Katolik itu tidak boleh sembunyi. Allah yang tersembunyi, Allah menjadi kelihatan itu dalam diri orang-orang sucinya. Nah, orang-orang suci Bapak Yosef itu menjadi kelihatan kerja-kerja itu ya di balik layar. Itu kok bisa lancar begini ya? Ada orang-orang, ada sekretaris, ada ketua lingkungan. Jadi kalau kematian itu gereja hadir di tengah masyarakat itu misalnya ketika ketua lingkungan perintahkan seksi kematian, dia datang bawa pasukan. Pasukannya ada 10 dan dia nyanyi. Hanya debulah aku. Itu umat tetangga kiri kanan yang jilbaban itu semua ikut ibadat yang dipimpin oleh asisten imam. Maka harus bangga jadi pengurus lingkungan, maka harus bangga menjadi asisten imam, begitu ya. Anda dilihat. Saya kunjungan ya orang sakit itu yang tak
yang terkenal itu Pak Jesper. Pak Jesper itu Romo matur nuwun sangat. Nah, ngaten toh. Terus, "Lho, Mas niki sinten? Napa kancane Romo?" Ah, itu itu gambar Allah itu kelihatan loh. Dan saya ndak menolak. Nggak menolak Pak Jesper di mana itu di Gria Kencana itu eh, ya senang Pak, jangan ditolak, nggak apa-apa, sudah terima saja karena orang udah tua ya, orang sudah ini. Nah itu harapan saya di nanti ke depan itu menjadi ukuran bagi kita nanti keliling-keliling, maka saya harapkan kita yang hadir di sini serukan ini kepada umat, 8 pengurus hadir. Kalau DPP BGKP sudah ambil bagian, nanti ikut keliling dengan para romo itu. Dan malam ini kita sudah dibuka, dikuatkan, disemangati oleh Romo Sabas dengan semangat keutamaan dari Santo Yosef. Saya hanya menambahkan, saya jadi ingat dan tertarik dengan kata-kata Romo Sabas itu. eh, Hidup dalam bayang-bayang Santo Yosef. Ya, jika Anda sedang lelah, gelisah, gundah gulana, ite ad Joseph. Jadi datanglah kepada Santo Yosef. Jika Anda kelaparan, datang kepada Santo Yosef. Jika Anda haus, datang kepada Santo Yosef. Jika Anda membutuhkan dana sosial untuk pendidikan anak-anak, datang kepada Santo Yosef. Loh, Santo Yosef tidak kelihatan. Kelihatan di mana? Ya datang ke para Romo. Nanti Romo Sabas akan menunjuk kepada seksi sosial. Seksi sosial bergerak. Romo, kami kurang duit. Nah, begitu nanti Romo akan menggerakkan umatnya. Saudara umatku yang baik hati. Anda punya rezeki dari Tuhan Allah. Berbagilah, karena orang Katolik hari ini Jumat. Yesus mengeluarkan darah, apa yang kamu keluarkan untuk Tuhan Yesus bagi gerejanya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Mantap, Romo Siga. Matur nuwun. J, Romo Sabas, Romo Siga, terima kasih untuk kebersamaan dan penyampaian apa yang menjadi pesan pastoral Romo-Romo semua. Masih ada waktu, Ibu Bapak, monggo ada hal yang mungkin berkesan atau dari pesan tadi ada yang kemudian dari Ibu Bapak memikirkan, merenungkannya, dan mungkin ingin berkomentar. Monggo, silakan. Kami berikan waktu. Nah, ini hadir total 24, dikurangi Romo berarti ada 22 Romo yang hadir dari umat maupun pengurus. 2 kali para rasul. 2 kali para rasul. Kekuatan berlipat ganda, Bang. Iya. Iya. Gayeng iki. Monggo. Monggo Bapak Ibu, mumpung kesempatan bertemu Romo. Jangan takut. Mas Pundi, Pak Pur, Pak Purwanto. Nggih, Romo. Nyun pangapunten nggih Romo niki badhe gak ada masukan, mudah-mudahan masukan saya ini tidak kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya punya usulan bahwa terkait tadi yang disampaikan Romo Sabas, ketika kita sebagai hamba Tuhan ditunjuk untuk menjadi pengurus sosial gereja, nah, itu pada umumnya semoyo, jangan saya Romo. Nah, kalau saya semoyo ini Romo, ada 2 hal penyebabnya. Ya, 1 karena berdalih. Sebenarnya dia mampu, dia bisa dan istilahnya backup ekonominya ada, tapi dia berdalih, tidak mau direpotkan banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak bersedia atau belum bersedia karena backup kehidupannya benar-benar mati. Contohnya,
satu keluarga, anaknya sudah berpisah-pisah, tinggal bapak dan ibu, kemudian pekerjaannya berhenti total, Romo. Sehingga pemasukan dalam keluarga itu nihil. Nah, dalam hal ini tentunya sebetulnya mereka mau dan bersedia untuk menjalani tugas pewartaan ini atau pelayanan kepada umat, akan tetapi kalau ia menjalaninya tentunya akan menjadi porak-poranda keluarganya, Romo. Lah saya punya usulan, Romo. Setahu saya, pukat itu adalah milik kita. Pukat, Romo. Pukat. Yang ada di mana ya? Daerah Kristus Raja sana. Jika hal itu bisa benar-benar dimanfaatkan, ini salah satu contoh saya berteman dengan Pak Endro ini, Ketua PSE Gereja Paroki Santo Yusuf Mojokerto, Santo Yusuf Mojokerto. Ketika ada warga yang benar-benar mau untuk menjalani tugas pewartaan atau pelayanan dan mereka membutuhkan satu pekerjaan, mereka akan menyalurkan kepada pukat. Jika pukat bisa untuk menampung, sehingga orang tersebut bisa mendapatkan sumber penghidupan dan bisa ikut menjalankan tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, Romo. Itu mungkin dua hal yang menurut saya menjadi sebuah pertimbangan, menolak dan menerima. Menolak karena dalih, tetapi menerima karena situasi kondisinya seperti itu, Romo. Mungkin itu, Romo, masukan Romo. Terima kasih, mohon maaf jika kurang berkenan, Romo. Matur nuwun, Pak. Untuk masukannya ini justru Iya, hal sangat berharga. Iya, Nah, Romo. nanti ini akan kami sampaikan ke seksi sosial paroki. Nanti Ya, agar iya. seksi sosial ini berjejaring dengan pukat. Lalu di Ya, pukat pun juga nanti sebenarnya ada program-program beasiswa juga, lalu ya, kepedulian terhadap peristiwa bencana, karena kami juga sering dibantu oleh pukat ketika kami di ya, lapangan. iya, Romo. Juga memiliki dimensi sosial yang sangat besar dan juga mengutamakan itu peluang-peluangnya itu untuk orang-orang Katolik juga. Maka terima Iya, kasih masukannya. Pusat usaha para pengusaha Katolik ini yang tergabung dalam pukat itu nanti akan kami sampaikan ke seksi sosial supaya menjadi jejaring mitra kerja seksi sosial. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Purwanto dan Romo. Baik, Ibu Bapak ada lagi yang mau ndak disampaikan atau mungkin memberikan masukan. Jadi atau mungkin boleh juga memberikan tantangan. Oh, monggo Pak Sarno. Monggo Bapak. Monggo, Pak. Masih di mute, Pak Arno. Itu di unmute Pak. Monggo. Saya ulang kembali. Oh, J, ampun. Mohon maaf, para sepuh, ugi Romo Sabas, Romo Siga. Karena saya di sini sebagai fungsionaris lingkungan yang baru saja terbentuk, kami mohon dengan sangat dari Romo Siga atau Romo Sabas minta waktunya besok akan kita rencanakan untuk bisa bertemu semua pengurus lingkungan di satu dengan Romo Siga atau Romo Sabas. Maksudnya supaya kita ini sebagai pengurus bisa
tahu apa yang harus dikerjakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi di dalam hal kepengurusan ini tidak terjadi hal-hal yang maksudnya itu sebagai contoh saja, siapa di lingkungan ini yang benar-benar berhak untuk men-share ke warga itu informasi dari paroki ataupun dari lingkungan. Terima kasih. Romo Sabas, Romo Siga. Oke, makasih masukannya Pak. Sebelum nanti ke Romo Siga sebagai Romo pendamping wilayah C. Ya, perlu saya sampaikan bahwa di tahun ini, tahun 2024 ini kan sebagai tahun lingkungan. Maka dari kami level paroki itu akan nanti setelah Paskah ini akan melakukan upgrading atau belajar bersama para fungsionaris lingkungan. Seperti dulu kita belajar ada acara BIMTEK macam itu. Nanti ini khusus untuk para pengurus lingkungan. Nanti dari ada kelas ketua lingkungan, ada kelas sekretaris, ada kelas bendahara, kemudian juga seksi kematian. Nanti kita akan buat kelas-kelas semacam itu selama rentang 1 tahun ini. Sehingga nanti tupoksi dari para fungsionaris lingkungan atau pengurus lingkungan itu benar-benar jelas. Termasuk tanda kutip persoalan-persoalan men-sharingkan informasi dan sebagainya macam itu nanti akan kita pelajari bersama. Jadi nanti setelah Paskah, setelah perayaan ulang tahun paroki ini, kita akan menata untuk membuat acara pembekalan para pengurus lingkungan. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan pertemuan itu, monggo Romo Siga. Ya, baik. Pada malam hari ini sangat menarik bahwa ini menjadi titik awali untuk terus mengadakan, ya syukur dalam suasana santai bebas konsumsi itu kan enak toh ya, pertemuan lewat Zoom. Begitu Pak Pur ya toh. Kalau disuruh berkunjung ya para romo siap saja, selalu siap, enggak pernah tidak ya. Terus pertama malam ini adalah malam keutamaan, malam spiritualitas, malam perjumpaan rohani. Jadi kita menimba kedalaman hidup rohani. Lalu saya akan menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Pur ya, Pak Pur itu. Bagaimana meningkatkan umat supaya mau melayani gitu ya. Ya ditegesi aja, kamu gereja dan punya kekuatan apa? Satu Kudus Katolik Apostolik. Nah, persekutuan cinta kasih yang paling sempurna ada teladannya dari Tritunggal Maha Kudus. Kudus, jadi orang Katolik dikuduskan, ditujukan hidupnya untuk melayani, berkorban. Jadi Yesus ini pada hari Jumat, korban apa? Korban diri sampai mati. Kita ini baru korban perasaan saja sudah meninggalkan dan pergi. Jadi jangan, itu memang datang kepada Romo. Datang kepada Romo ya, datang minta dikuati oleh Romo. Jadi itu kekuatannya. Lalu sampai ke operasional Romo, hidup kami ini enggak bekerja, enggak punya duit. Jangan nunggu punya duit. Menjadi ketua lingkungan tidak menunggu punya duit. Pilihan pertama dipanggil mau terjadi sudah. Saya beri kekuatannya. Orang Katolik itu
Kalau rajin misa dia 10 tahun dia akan terjadi itu. Doanya dikabulkan. 10 tahun ya. Rajin ya. Sampai dia lupa 5 tahun dikabulkan. Wes dia nggak minta sama Tuhan. Nggak sempat minta, Tuhan kasih. Itu kekuatannya. Tuhan Yesus, saya bekerja sebagai ketua lingkungan, ngopeni umat saya 40 kakak, berarti jumlahnya kurang lebih 120 orang. Aduh, iki ngalem Tuhan Yesus, ra usah ngoyo ya. Itu disampaikan, itu teladan Bapak Yosef. Dia kerja, Yosef, bangun tidur, bawa keluargamu pergi ke Mesir. Malam-malam ditolak, begitu. Tanya para romo itu, apakah ditolak oleh umat? Duh, bukan masyarakat, umat dewe. Kalau saya jelas ya, sampai datang ke umat, Bapak jadi asisten imam, tidak mau romo, ya sudah selesai, tinggal cari orang lain. Bapak jadi ketua lingkungan, tidak mau romo, tinggal sudah. Jangan nunggu sampai dia mau, manja, ngalem. Kita mendidik umat, kita mendidik diri sendiri, kita nguati. Bapak Yosef dipilih karena Tuhan tahu dia langsung mau. Jangan dikira tanpa pergulatan, bergulat Bapak Yosef. Lalu apa Romo Spirit yang lain? Si janda miskin, bolak-balik si janda itu dirasani terus saya karo Romo Siga iku ya. Mulane Romo Siga iku awasono supaya gak neng omahe rondo lah ngono lho kan mesake janda-janda to itu satu itu dosa saya itu ya. Itu satu. Kekuatannya di situ. Lalu yang kedua, operasional teknis untuk para pengurus begitu. Nggak perlu nunggu apa namanya, Romo, kapan datang ke tempat kami? Itu Pak Harno kalau tidak keliru saya di TPJ ketemu orang saya selalu ngomong, nggak pernah berhenti untuk ngomong. Ketua lingkungan Pak Harno tugas iki. Seksi kematian tugas iki. Nah, waktu di daerah Sukodono ya misalnya saya melayani ada beberapa hal kurang. Lalu di daerah mana? Di daerah ini apa Triorejo yang pinggir kali itu pelayanannya kurang. Mesti saya pulang, saya WA. Pak, siapkan ini. Bu, siapkan ini. Lalu sebelum mulai, saya ajak. Siapa yang nyanyi, gitu kan? Nah, lama-lama terbangun kepercayaan dirinya. Lama-lama jadi semangat, begitu. Lalu ketua lingkungan konfirmasi ke saya, Romo, apakah sudah perminyakan untuk ibu ini di depannya rumah sakit RKZ. Oh baik, Bapak Bambang, terima kasih banyak. Itu ketua lingkungan mana? Dia itu dari kantor, cuma telepon Romo, tolong perminyakan. Oke siap, kapan, jam, dan di mana? Romo sudah sampai mana? Romo dijemput siapa? Nanti Romo ada yang jemput ini. Nah, hanya itu aja. Ketua lingkungan itu cuma konfirmasi, nggak perlu bingung. Pokoknya pulsani ono, ngono lho. Nek pulsani gak ono, jaluk Romo gitu. Nek Romo gak duwe ya jaluk umat itu pasti gitu. Jadi jadi ini bagus. Jangan merasa rendah diri, jangan merasa enggak punya apa-apa. Katolik itu kaya kalau orang mau berbagi. Jadi untuk dua hal itu ya, pertama spiritual, kedalaman hidup rohani, langsung nanti Anda akan merasa, aduh, ampuh ya gereja Katolik Paroki Santo Yusuf itu tidak lagi berpikir besar. Tapi kalau saling kenal seperti ini, ketemu-ketemu, jangan juga merasa dikritik, merasa disalah-salahkan. Enggak, Romo enggak boleh begitu. Romo ditabiskan untuk melayani. Romo-romo ini baik-baik semua. Ya. Masa umat tidak merasa para Romo ini baik-baik semua ya. Mengunjungi orang sakit loh. Anaknya Dewi urung karuan loh. Mengunjungi orang sakit. Wis mari ngono Romo ini disuguhi teh terus ya. Nganti kelempokan ngono ya diombe loh. Terus tekan Roma mencret. Jadi,
Betapa baiknya umat, makanya DPP, BGKP jangan nunggu DPP, BGKP. Semua sakramen. Jadi siapapun dipanggil untuk menemani Romo, untuk mendampingi. Kan merasa sedih, aduh aku nggak esok nganu tadi aku duduk boloni Romo, kabeh umat boloi Romo. Tidak ada kotak-kotakan, semua boloi Romo. Romo untuk umat, umat juga untuk Romo, dan Romo umat untuk masyarakat. Katolik itu hebat. Maka saya sangat senang jadi orang Katolik. Jadi mau diapa-apakan sudah disuruh ke sana kemari selalu saya siap sedia. Tidak ada kata penolakan kecuali saya sakit. Jadi itu dua hal, kapanpun bisa belajar Pak Arno, lalu dengan pertemuan seperti ini saling menguatkan. Jangan merasa diri paling menderita di dalam melayani. Nanti kalau ada persekutuan, Romo Sabah sudah perintahkan ya bentuk kelompok-kelompok, persekutuan kaling, persekutuan bendara, persekutuan sekretaris. Nah, dan Pak Priyo kan sudah mengalami sendiri bahwa sekretaris harus punya kemampuan IT. Nanti supaya apa? Berjejaring dengan keuskupan. Database harus kuat. Tanya itu Pak Priyo, apa ndak mumet? Ya mumet, tapi dilakoni itu loh. Yang ngurusi istri, ngurusi anak-anak, punya persoalannya sendiri. Jadi kita semua punya persoalan, disengkuyung bareng, itu akan lebih ringan. Dan ini menjadi salib kita bersama dengan Tuhan. Sekian Pak Purwanto dan Pak Harno. Semoga besok semakin semangat. Soal rezeki ilahi maka ekaristi, soal rezeki duit kerja. Jadi makanya PSI itu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Maka ada pojok sayuka. Jadi semua bisa kerja. Kayak saya ini kan juga bekerja untuk membantu orang. Saya kan juga jualan kaos. Untuk apa? Untuk mati raga saya. Jangan dikira untung. Ya ndak juga. Romo aku pengen. Ya terus gak duit-duit. Ya wis tak kayak ngono ae. Itu untuk membangun relasi kekuatan. Nah, coba juga perhatikan bagaimana Romo Sabas juga ngopeni simbah-simbah itu. Orang-orang cantik pada zamannya. Waduh itu yo loro kabeh ndak mudah. Nah, makanya Bapak Ibu saya buka di sini. Artinya bahwa jangan pernah merasa hidupmu paling menderita. Ada banyak orang lebih menderita, tapi kita tidak jor-joran siapa yang menderita, tapi disengkuyung bareng, dihadapi bareng. Maka tahun ini kita mengumpulkan perkara. Perkaranya apa? Lalu kita kumpulkan, kita rumuskan mana yang bisa dijalankan, diputusi lebih dahulu. Maka kalau punya keinginan diprogram supaya tidak berdasarkan nafsu. Aku luwe langsung mangan. Gak ono panganan, kowe sing tak pangan. Lah iku lah repot. Sekian, terima kasih. Semoga menguatkan. Matur nuwun Romo Siga. Bapak Ibu, Romo-Romo, ini mungkin masih ada satu dari yang muda, Mbak Mira. Mbak Mira, ada yang mau disampaikan? Ya, sambil kenalan juga baik ya, supaya Iya. tahu. Halo, Mbak Mira. Enggak, Ah, Pak. Itu kepencet. Saya masih bingung. Tadi soalnya di jalan. oh, Baliknya Iya nggak wis, ngerti tahu. Ya. krungu suarane tok wis ayem aku. baik, Itu Mbak Novita kuwi apa ndak ngomong. ya, PPNK itu ya, mumet ngurusi keluarga-keluarga ya. askonnya dan lain sebagainya. Ya, Monggo. Nggih. Selamat malam Romo Sabas, Romo Siga, dan para Bapak Ibu sekalian. Dan ini saya kelihatannya sendiri, tapi tidak sendiri. Di samping saya ada mantan yang menemani. Ada Edwin. Jadi sebagai di bidang formasio ini saya melihat bahwa ada beberapa sifat dari semangat dari
Bapak Yosef yang saya lihat yaitu sebagai seorang yang berani dan kreatif yang bekerja keras serta taat. Dan ini membuat saya semakin apa ya Romo? Semakin rasanya ya memang sebagai seorang formator memang kita dituntut untuk satu taat dulu. Taat dulu, mbuh nanti terakhirnya gimana yang penting yose. Yang penting yase, jalan dulu dan kita lakukan semuanya dengan baik. Dan sebagai pembina yang nanti akan membawahi seluruh pasukan yang ada di bawah saya, yaitu seksi keluarga dan juga OMK, rekat, dan biak, di mana semuanya itu nanti akan menjadi satu, yaitu gereja kecil yang satu kudus Katolik dan Apostolik. Memang saya merasa itu tidak mudah, tapi dengan mengimani apa yang disampaikan Romo Sabas tadi, 7 sifat dari Santo Yusuf itu benar-benar menguatkan saya sebagai seorang formator, di mana dalam langkah itu kadang-kadang ya selalu ada yang merasa bahwa oh iya kok aku kok disepelekin. Tapi kembali lagi kita selalu ingat tadi Romo Siga mengatakan orang nggak boleh mutung. Jadi kalau Bapak Yosef ini kan juga seperti sutradara di balik layar. Maksudnya beliau itu orang yang di balik layar tapi yang membuat Yesus ini terlihat. Tapi begitu kita melihat beliau itu sebagai seorang yang luar biasa, yang rendah hati dan mau berkorban untuk kebahagiaan keluarga Nazaret. Dan juga dalam kegiatan-kegiatan kita ini tentunya akan banyak sekali hal-hal yang harus dimana untuk pembinaan umat. Bahwa di bidang sosial tentunya tidak hanya sosial saja, bagaimana memberdayakan umat, membina umat supaya tidak hanya kita memberikan sebagai ikannya saja, tapi bagaimana kita memberikan pancingnya kepada mereka-mereka ini supaya lebih berdaya guna dan juga bisa mengentas sedikit dari apa yang mereka keluhkan seperti itu. Dalam mendengar tadi yang disampaikan oleh Romo berdua, saya merasa bahwa itu satu penguatan untuk saya khususnya dan untuk kami berdua, karena kami ini membidangi, saya di Formasio dan Edwin kan di PSE Romo. Dan PSE itu dia memegang adalah untuk pembinaan UMKM. Dan di situ sama-sama pembinaannya. Dan itulah yang membuat kami semakin dikuatkan dengan apa yang tadi disampaikan Romo. Dan juga saya mohon petunjuknya apabila dalam pemahaman kami ini ada hal-hal yang kurang sesuai begitu Romo. Demikian Romo, kami berdua mengucapkan terima kasih. Mbak Novita, matur nuwun. Ada komentar Romo Sabas, Romo Siga? Tidak ada. Terima kasih apresiasinya. Dari baper. Saya sudah melihat Romo baper mulai tanggal 19. Iya. Isunya di sini loh, Romo. Iya, betul. Makasih apresiasinya. Tinggal umat yang lain, monggo. Monggo, masukan, saran, Pak Yahudi, Pak Rizat. Ada Karel kelihatannya, Mas. Oh, ada Karel, ada kaum muda. Gimana? Monggo, silakan. Iya. Kita butuh dengar kaum muda. Saya setuju, Pak. Setuju pokoknya. Setuju apaannya, Rel? Langsung setuju ya. Setuju naik gunungnya, dah. Naik gunungnya agenda. Ya, silakan. Mungkin Ibu Bapak yang muda ada Mas Karel, ada Mbak Mira, terus siapa lagi ya?
Oh, ini ada Bu Mike juga. Bu Mike, monggo. Malam, Mo. Ya. Malam, mari. Siapa ini? Dengan Mika, Mo. Ya, Nah, dipasang dulu. Pasang. oke, baru pulang soalnya, baru pulang kantor. Nah, iya. Ya. Saya tadi yang saya ini omongannya dari Romo Sabas, kelelekan jendela. Ya, Mo. Ada aja Romo Sabas ini. Malam ini apa yang disampaikan sama Romo Sabas, Romo Siga memang benar sekali, apalagi dari semangat dari Bapak Yosef ya, Santo Yosef ya. Karena saya juga merasa dari hal-hal itu usaha ataupun kita itu sudah mengatur waktu, baik bukan hanya khususnya juga saya melihat dari pengurus ya, saya kan bendahara bendahara paroki. Nah ini saya juga sedang pelan-pelan apa ya, menggabungkan dari bendahara-bendahara lingkungan, dari berbagai macam pengetahuan, berbagai macam usia, itu untuk, ya misalkan, untuk tertib administrasi, SIPA. Ini memang sedang PR-nya ke situ, Mo. Tapi saya melihat semangatnya luar biasa dari Bapak Ibu, khususnya bendahara ya, yang saya pegang, itu wow, mereka semangat sekali. Saya memang belum pernah, tapi ya itu semua dari yang dimiliki dari paroki. Dan semangat semuanya. Matur nuwun Romo Sabas, Romo Siga malam ini sudah memberikan hal-hal yang juga semakin membuat semangat kita, meskipun kita sehari-hari sudah full dengan aktivitas, tapi kita harus tetap semangat demi paroki dan semuanya umat. Matur nuwun, Mo. Oke, semangat. Kelalakan jendela itu. Iki viral maring ini pasang status ajurnamento. Baik. Matur nuwun Bu Mike. Romo, Ibu Bapak, mungkin waktu kita sudah mendekati 8:30. Jadi untuk keperluan yang lain-lain, terima kasih bahwa tadi ada pertanyaan, ada saran, ada komentar, kemudian ada peluang-peluang, dan apresiasi bahkan. Nah, walaupun pertemuan ini dihadiri 24 partisipan, bagi kami hal kuantitas menjadi yang kesekian, tetapi yang kualitas itu menjadi yang sebenarnya kami akan selalu cari, apalagi kalau sudah mengarah kepada spiritualitas. Maka spiritualitas itulah yang seharusnya kita gali lebih dalam lagi, dan seperti ragi maupun garam, maka nanti romo-romo kita lah yang akan mengolahnya. Beliau-beliaulah yang kemudian akan menjadikan adonan menjadi lebih baik bagi paroki kita. Romo, Ibu Bapak, kita akan mengakhiri pertemuan pesan pastoral sore ini, tapi sebelum kita tutup, mungkin ada peneguhan masing-masing dari romo-romo kita, pendek saja, Romo Sabas dan Romo Siga, sehingga kita kemudian nanti akan tutup dengan doa. Baik, Romo dan juga para umat yang terkasih, perlu digarisbawahi bahwa paroki itu bukan hanya milik para romo, tapi paroki itu yang jelas adalah milik seluruh umat, dan justru umat yang untuk seterusnya berdiam atau tinggal di sebuah paroki. Maka dalam hal ini sebenarnya dinamika itu sekali lagi merupakan tanggung jawab bersama. Bahwa para romo itu hanya berdasarkan SK, lalu dia menjabat dalam beberapa waktu atau ditugaskan dalam beberapa waktu. Tetapi umat itu tidak ada yang punya SK ya. Tetapi otomatis umat itu adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari sebuah paroki. Maka dari itu cintailah
paroki Anda, terlebih paroki Santo Yusuf Parangbilang. Kemudian secara khusus tahun ini adalah tahun lingkungan, minta tolong para pengurus atau fungsionaris lingkungan, gembalakanlah domba-domba Tuhan Yesus. Bukan domba-domba ini Romo Sabas, Romo Siga, domba-domba Tuhan Yesus. Matur nuwun, berkat dalem. Berkah dalam Romo. Monggo Romo juga. Baik, sebagai peneguhan saya sampaikan kepada kita semua, menjadi Katolik itu kita harus berani untuk bahagia karena ada rivalnya, sering menjadi Katolik tidak bahagia. Menjadi Katolik itu harus berani bahagia, menjadi pengurus lebih dalam lagi, yaitu kebahagiaannya ketika bisa mendampingi, menjaga, merawat iman umat supaya semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Sekian, terima kasih. Matur nuwun Romo Siga. Nggih. Baik, Bapak Ibu, Romo, mari kita tutup dengan doa dan atas segala niat baik kita, mari kita nanti juga memohon berkat dari Romo berdua sebagai berkat selebran ya Romo nggih, bersama-sama. Nanti mohon kesediaan, ini saya melihat ada Bu Novita untuk membantu menutup dengan doa. Monggo Bu. Mari Bapak Ibu sekalian kita menutup pertemuan pada malam hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan satu sosok panutan bagi paroki kami, seorang Bapa Putramu Tuhan Yesus, yaitu Santo Yusuf, yang boleh kami teladani dalam perjalanan kami berparoki ini. Kiranya rangkaian acara yang kami boleh peringati sebagai hari ulang tahun paroki kami yang ke-33 bisa kami maknai dengan segala teladan yang diberikan oleh Santo Yusuf. Kiranya juga Kau berkati semua gembala kami, yaitu romo-romo kami yang berada di paroki kami, yaitu Romo Sabas, Romo Siga, Romo Praste, dan Romo Eman. Kuatkanlah mereka dalam segala karya dan tindakan beliau, dan sertailah beliau selalu dalam segala langkah dan tindakannya. Kami juga mohonkan berkat untuk semua fungsionaris DPP, BGKP maupun semua lingkungan, ketua lingkungan, dan perangkatnya. Kiranya Kau kuatkan mereka dalam pengembalaan umat-umat di paroki ini. Dan juga terakhir kami berdoa untuk semua umat di paroki ini. Semoga mereka pun bisa menerima Santo Yusuf sebagai teladan satu-satunya yang akan membimbing mereka untuk sampai kepada Putramu Yesus Kristus. Semua doa dan ucapan syukur ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Mohon berkat Romo. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, diberkati, dilindungi, dikuatkan, diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun Romo Sabas.